Lo pernah ngerasa udah rajin nabung, duit aman di bank, nggak dipakai aneh-aneh, tapi entah kenapa tiap tahun rasanya makin kecil. Harga naik, biaya hidup makin gila, tapi saldo lo jalan di tempat. Fakta pahitnya, banyak orang Indonesia hari ini kehilangan kekayaan bukan karena boros, tapi karena terlalu patuh sama sistem yang pelan-pelan ngerogotin nilai uang mereka. Pertanyaannya, kalau nabung itu aman, kenapa banyak orang tetap makin miskin secara diam-diam? Siap, mari kita bahas. Topik ini relevan banget bukan cuma buat orang yang baru belajar finansial, tapi juga buat lu yang ngerasa gua udah aman, duit gue di bank, nggak ngapa-ngapain. Masalahnya, justru disitulah jebakannya. Di Indonesia, budaya nabung masih dianggap puncak dari literasi keuangan. Dari kecil kita dicekokin satu narasi sederhana. Kerja, sisihin uang, simpen di bank, hidup tenang. Tapi realitas ekonomi hari ini udah berubah total. Dunia bergerak cepat, tapi cara kita ngelola uang masih pakai logika 20 tahun lalu. Beberapa waktu terakhir, media kayak Kompas, CNBC Indonesia, dan Bisnis Indonesia sering ngebahas soal inflasi inti yang kelihatannya rendah, tapi biaya hidup real, pangan, listrik, pendidikan, kesehatan naiknya jauh lebih agresif. Bank Indonesia bisa bilang inflasi 3 sekian persen, tapi harga beras, telur, kontrakan, sampai biaya sekolah anak, lu ngerasain sendiri, naiknya nggak sopan. Artinya apa? Nilai beli uang lu turun lebih cepat daripada bunga tabungan lu bertambah. Di sisi lain, bunga tabungan bank konvensional di Indonesia rata-rata masih di kisaran yang bahkan sering kalah sama inflasi. Jadi, secara teknis walaupun saldo lu nambah, daya beli lu justru menyusut. Ini bukan teori konspirasi, ini matematika ekonomi dasar. Dan yang bikin berbahaya, prosesnya pelan, halus, nggak kerasa. Nggak ada notifikasi, nggak ada alarm, tiba-tiba lu sadar 10 tahun kemudian, duit yang dulu besar sekarang cuma cukup buat bertahan. Di video ini, gue bakal bongkar kenapa tabungan yang terlihat aman justru bisa jadi alat penggerusan kekayaan. Kesalahan berpikir yang bikin banyak orang kejebak. Dan yang paling penting, strategi realistis buat keluar dari perangkap ini tanpa harus jadi spekulan atau ngambil risiko bodoh. Ada harapan, tapi cuma buat mereka yang mau ngerti cara mainnya. Masalah utama dari tabungan yang hilang pelan-pelan ini bukan soal banknya jahat atau sistemnya rusak total. Akar masalahnya jauh lebih dalam. Cara kita diajarin mikir soal uang. Banyak orang percaya satu asumsi keliru. Selama duit nggak hilang secara nominal, berarti aman. Padahal dalam dunia ekonomi, yang penting bukan angka di rekening, tapi daya beli. Kalau uang lo hari ini cuma bisa beli setengah dari apa yang bisa lo beli 5 tahun lalu, itu namanya kehilangan kekayaan, walaupun saldonya utuh. Keputusan penting yang bikin orang kejebak biasanya kelihatan bijak di awal. Milih simpan uang di tabungan karena minim risiko, liquid, dan tenang. Tapi keputusan ini jarang dibarengin sama pertanyaan lanjutan. Risiko terhadap apa? Risiko fluktuasi angka atau risiko erosi nilai? Kebanyakan orang takut rugi kelihatan, tapi nggak sadar sama kerugian yang nggak kelihatan. Dan sistem perbankan memang nggak didesain buat ngingetin lo soal itu. Di level sistem ada kelemahan struktural. Bank dapat dana murah dari tabungan lo, mereka muterin ke kredit produktif, obligasi, atau instrumen lain dengan imbal hasil lebih tinggi. Selisihnya jadi keuntungan mereka. Sementara lo dapat bunga yang seringkali cuman kosmetik. Ini bukan kejahatan, ini model bisnis. Masalahnya, mayoritas penabung nggak sadar mereka ada di posisi paling pasif dalam rantai nilai ini. Lalu datang faktor eksternal, inflasi global, pelemahan nilai tukar, gangguan rantai pasok, sampai kebijakan fiskal dan moneter pasca krisis global. Semua ini bikin uang kehilangan tenaga beli lebih cepat. Jadi ketika lo cuma mengandalkan tabungan, lo sebenarnya lagi berenang lawan arus besar ekonomi. Capek, pelan, dan lama-lama tenggelam tanpa sadar. Sekarang kita masuk ke inti masalahnya. Kenapa tabungan yang kelihatannya aman justru jadi alat pengikis kekayaan? Ada beberapa poin kunci yang harus lo pahami, dan ini bukan opini, tapi hasil dari data ekonomi global dan lokal yang konsisten selama puluhan tahun. Poin pertama, inflasi itu musuh senyap, bukan musuh frontal. Banyak orang salah kaprah ngira inflasi cuma soal harga naik sedikit tiap tahun, padahal inflasi bekerja kayak rayap di pondasi rumah. Pelan nggak berisik, tapi begitu sadar, strukturnya udah rapuh. Data Bank Dunia dan IMF nunjukin rata-rata inflasi global jangka panjang ada di kisaran 3-4% per tahun. Di Indonesia, walaupun angka resmi sering dijaga di sekitar itu, inflasi kebutuhan esensial, pangan, energi, pendidikan, secara historis sering lebih tinggi. Sementara bunga tabungan, dalam banyak periode bahkan nggak nyentuh angka inflasi itu sendiri. Artinya secara statistik, penabung kehilangan daya beli tiap tahun. Poin kedua, uang diam sama dengan uang bekerja untuk orang lain. Ini realita yang jarang dibahas. Ketika duit lo parkir di tabungan, bank nggak nyimpen uang itu di brankas. Mereka puter. Data OJK nunjukin rasio penyaluran kredit perbankan Indonesia stabil tinggi. Kredit konsumtif, kredit usaha, obligasi negara, semua itu dibiayai dari dana pihak ketiga, termasuk tabungan lo. Bank bisa dapat imbal hasil 2 digit dari aktivitas ini, sementara lo dapat bunga 1 digit kecil, bahkan sering di bawah inflasi. Selisih ini bukan kesalahan sistem, ini desain sistem. Masalahnya, lo ada di sisi yang paling lemah dari desain itu. Poin ketiga, ilusi likuiditas dan rasa aman.
Banyak orang ngerasa tabungan itu pilihan terbaik karena bisa ditarik kapan aja. Liquid, fleksibel. Tapi ini jebakan psikologis. Likuiditas memang penting, tapi kalau seluruh kekayaan lo difokuskan ke likuiditas, lo sebenarnya lagi bayar biaya kesempatan yang mahal. Big data dari pasar global nunjukin aset-aset produktif, bisnis, properti strategis, saham, bahkan obligasi tertentu secara historis selalu mengalahkan inflasi dalam jangka panjang. Bukan tanpa risiko, tapi dengan imbal hasil yang mengkompensasi risiko itu. Tabungan hampir tidak pernah menang dalam jangka panjang. Poin keempat, ketimpangan literasi finansial dan akses informasi. Data OJK sendiri berkali-kali nunjukin literasi finansial Indonesia masih relatif rendah. Banyak orang bahkan nggak tahu berapa real return tabungan mereka setelah dipotong inflasi. Akibatnya, keputusan finansial diambil bukan berdasarkan data, tapi rasa nyaman. Dan sistem ekonomi modern sangat ramah pada orang yang paham angka, tapi kejam ke orang yang cuma nurut kebiasaan. Kalau lo gabungin semua poin ini, kelihatan jelas polanya. Tabungan bukan alat membangun kekayaan, dia cuma alat parkir jangka pendek. Masalahnya, banyak orang menjadikan parkiran sebagai tujuan akhir. Hasil nyatanya bisa lo lihat di sekitar lo. Orang kerja 20-30 tahun, rajin nabung, tapi tetap cemas soal masa depan. Bukan karena kurang disiplin, tapi karena salah kendaraan. Di bagian selanjutnya, gue bakal bongkar lebih dalam mekanisme finansial yang bikin kondisi ini terus berulang, kesalahpahaman umum yang bikin orang bertahan di jebakan tabungan, dan pola pikir alternatif yang dipakai oleh mereka yang berhasil menjaga, bahkan menaikkan nilai kekayaannya di tengah sistem yang sama. Kalau di segmen sebelumnya kita ngomong soal kenapa tabungan kalah secara matematis, sekarang kita bongkar bagaimana sistem ini mempertahankan ilusi bahwa semuanya baik-baik saja. Karena yang bikin berbahaya bukan cuma angka, tapi mekanisme psikologis dan struktural yang bikin orang betah di posisi rugi. Pertama kita bahas cara sistem moneter bekerja melawan penabung pasif. Di ekonomi modern, uang itu sengaja dibikin bocor nilainya supaya terus berputar. Bank sentral di seluruh dunia, termasuk Bank Indonesia, memang menargetkan inflasi positif. Kenapa? Karena kalau uang terlalu kuat dan stabil, orang malas belanja, malas investasi, ekonomi mandek. Jadi dari sudut pandang sistem, uang lo harus pelan-pelan kehilangan nilai. Masalahnya, sistem ini menguntungkan mereka yang punya aset produktif, bukan mereka yang cuma pegang cash. Kedua, ada kesalahpahaman besar soal risiko. Banyak orang nganggap risiko itu cuma satu, uang berkurang. Padahal ada dua risiko besar dalam keuangan, risiko volatilitas dan risiko inflasi. Tabungan memang minim volatilitas, tapi maksimal di risiko inflasi. Sementara aset produktif, bisnis, saham, properti punya volatilitas, tapi justru dirancang buat ngelawan inflasi. Orang sering milih tenang hari ini, tanpa sadar sedang menukar ketenangan itu dengan kecemasan di masa depan. Ketiga, narasi keamanan yang dijual secara halus. Lihat iklan bank, brosur, atau bahkan edukasi finansial umum. Kata-kata yang dipakai selalu, aman, stabil, terlindungi, dijamin. Hampir nggak pernah ada pembahasan soal real return. Karena kalau itu dibuka terang-terangan, banyak orang bakal sadar, loh gua rugi dong secara nilai. Dan sistem nggak butuh penabung yang terlalu kritis. Sistem butuh likuiditas murah. Keempat, pola hidup yang makin mahal secara struktural. Big data global nunjukin satu tren konsisten. Aset naik lebih cepat daripada pendapatan. Properti, pendidikan, layanan kesehatan, bahkan bisnis, semuanya makin mahal relatif terhadap gaji dan tabungan. Artinya, orang yang hanya nabung akan makin sulit ngejar aset strategis. Ini bukan soal malas atau kurang kerja keras. Ini soal lo main di jalur yang kecepatannya beda. Sekarang kita masuk ke kerangka berpikir alternatif. Orang yang paham permainan uang nggak pernah ninggalin tabungan sepenuhnya. Tapi mereka memposisikannya dengan benar. Tabungan itu buffer, bukan mesin pertumbuhan. Dia dipakai buat likuiditas, darurat, dan fleksibilitas. Tapi kekayaan dibangun di tempat lain. Mereka mikir uang kayak karyawan, ada yang tugasnya jaga pos, ada yang tugasnya cari hasil. Masalahnya, kebanyakan orang bikin semua uangnya jadi satpam. Contoh nyatanya bisa lo lihat dari pelaku usaha kecil sampai investor besar. UMKM yang sehat nggak numpukin cash berlebihan. Mereka putar ke inventory, alat produksi, atau ekspansi. Investor institusi bahkan lebih ekstrem. Cash cuma parkir sementara sebelum dialokasikan ke aset yang bisa ngalahin inflasi. Kenapa? Karena mereka sadar satu hal sederhana. Uang yang nggak tumbuh pasti menyusut. Kesalahpahaman terakhir yang sering muncul adalah gue tunggu kondisi aman dulu. Padahal dalam ekonomi, kondisi benar-benar aman itu hampir nggak pernah ada. Yang ada cuma keputusan sadar. Lo mau ambil risiko terkur sekarang, atau risiko pasti tapi nggak kelihatan di kemudian hari. Tabungan memberi ilusi nol risiko, padahal risikonya cuma dipindahin ke masa depan. Di segmen berikutnya, gue bakal turunin semua pemahaman ini ke level praktis. Bukan teori tinggi, tapi langkah konkret dan teknik yang jarang dibahas. Gimana cara tetap aman tapi nggak jadi korban inflasi. Gimana cara bikin uang lo kerja tanpa harus nekat atau spekulatif. Sekarang kita turunin semuanya ke level praktis. Bukan teori keren, tapi langkah nyata yang bisa lo lakuin tanpa harus jadi trader, spekulan, atau orang yang hidupnya deg-degan tiap lihat grafik. Kuncinya bukan ninggalin tabungan, tapi mengatur peran uang dengan sadar. Langkah pertama, pisahin uang berdasarkan fungsi, bukan lokasi. Jangan mikir uang gue di bank A atau B, tapi mikir uang ini tugasnya apa. Minimal ada 3 fungsi, likuiditas harian, dana aman, dan dana pengimbang inflasi. Likuiditas harian cukup di tabungan biasa buat kebutuhan rutin. Dana aman bisa di instrumen rendah risiko tapi sedikit lebih kompetitif, kayak deposito
deposito jangka pendek atau obligasi negara retail. Dana pengimbang inflasi, ini yang sering diabaikan, dialokasikan ke aset yang secara historis punya kecenderungan ngalahin inflasi. Langkah kedua, pakai strategi aliran, bukan tumpukan. Kesalahan umum orang adalah nunggu saldo cukup besar baru mulai mikir investasi. Padahal strategi yang lebih sehat adalah aliran rutin. Begitu uang masuk, sebagian langsung dialihkan ke aset produktif sebelum sempat ngendap. Ini cara simpel buat ngelawan kebiasaan nimbun cash yang pelan-pelan tergerus. Langkah ketiga yang jarang dibahas, ukur return dalam daya beli, bukan nominal. Biasain diri lo nanya, uang gue tahun ini bisa beli apa dibanding tahun lalu? Bukan cuma nambah berapa. Ini bakal langsung ngubah cara lo lihat tabungan dan keputusan finansial lainnya. Banyak orang baru sadar mereka rugi setelah telat, karena nggak pernah ngukur dengan kacamata yang benar. Langkah keempat, hindari jebakan ekstrem. Setelah sadar tabungan kalah inflasi, sebagian orang malah lompat ke risiko berlebihan. Ini juga salah. Stabilitas finansial itu soal keseimbangan. Jangan semua uang dipaksa kerja keras. Sisain ruang buat tenang, tapi jangan biarin seluruh hidup finansial lo parkir di zona nyaman. Hambatan paling umum biasanya rasa takut salah langkah dan informasi yang kebanyakan tapi dangkal. Solusinya sederhana, mulai kecil, konsisten, dan sadar fungsi. Lo nggak perlu jenius finansial buat keluar dari perangkap tabungan. Lo cuma perlu berhenti jadi penonton pasif dalam permainan uang lo sendiri. Kalau lo tarik garis besar dari semua yang kita bahas, satu hal jadi jelas. Tabungan itu bukan musuh, tapi juga bukan pahlawan. Dia aman secara angka, tapi bisa berbahaya secara nilai kalau lo salah memposisikannya. Inflasi, desain sistem keuangan, dan pola pikir lama bikin banyak orang rajin menabung tapi tetap jalan di tempat, bahkan mundur tanpa sadar. Masalahnya bukan kurang disiplin, tapi kurang strategi. Uang yang cuma disimpan pasti menyusut. Uang yang ditempatkan dengan sadar punya peluang bertahan dan tumbuh. Begitu lo berhenti ngelihat tabungan sebagai tujuan akhir dan mulai ngelihatnya sebagai alat, cara pandang lo ke uang bakal berubah total, dari takut kehilangan jadi fokus menjaga daya beli dan masa depan. Sekarang pertanyaannya balik ke lo. Uang yang lo simpan hari ini beneran lagi jaga masa depan lo, atau cuma lagi nunda masalah ke versi diri lo yang lebih tua? Pilihannya nggak dramatis tapi dampaknya besar. Mulai sadar, mulai atur peran uang, dan berhenti main di permainan lama. Karena di dunia finansial, yang paling mahal bukan risiko, tapi ketidaktahuan. Kalau video ini bikin lo kepikiran ulang soal tabungan dan cara lo ngelola uang selama ini, jangan berhenti di sini. Like videonya biar algoritma dorong konten edukasi finansial kayak gini ke lebih banyak orang yang masih kejebak pola lama. Subscribe channel ini, karena di sini kita nggak jual mimpi cepat kaya, tapi bongkar cara kerja uang yang jarang dibahas dengan jujur dan rasional. Share video ini ke temen, pasangan, atau keluarga yang masih ngerasa aman cuma karena duitnya di bank. Bisa jadi satu video ini nyelamatin mereka dari kehilangan bertahun-tahun tanpa sadar. Dan tulis di kolom komentar, uang lo hari ini paling banyak diparkir di mana, tabungan, bisnis, atau aset lain. Gua baca dan kita bahas bareng di video selanjutnya.